Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab yang ke-55 dari kitab zakat dari Sahih Muslim rahimahullahu ta'ala. Bab qabulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyyata wa radduhu as-sadaqah. Bab Nabi menerima hadiah dan menolak sedekah. Ini permasalahan sudah berlalu. Beberapa hadis menjelaskan tentang itu di bab yang sebelumnya, di mana Nabi SAW tidak dibenarkan menerima sedekah dan dibolehkan menerima hadiah, seperti kasus budaknya Juwairiyah istri Nabi, dan juga kasus Barirah yang kemarin telah kita pelajari. Hadis yang di bawah bab ini satu-satunya hadis 2418 halaman 481. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abdurrahman ibnu Sallam al-Jumahi قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد وهو بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. Nabi SAW, kata Abu Hurairah, apabila diberikan kepadanya makanan, maka terlebih dahulu dia menanyakan. Dan ini pengajaran dari Nabi SAW tentang kewaraan. Dia menanyakan terlebih dahulu. Apabila dijelaskan bahwasanya makanan itu adalah hadiah dari orang tersebut kepada Nabi, akala minha, Nabi memakannya. Wa in qila sadaqah, dan jika dijelaskan itu adalah sedekah, lam yakul minha, Nabi SAW tidak memakannya. Ketika diberikan kepadanya makanan, maka Nabi SAW menanyakan, ini makanan sedekah atau hadiah? Sedekah atau hadiah? Maka kalau dijelaskan itu sebagai hadiah, maka Nabi SAW menerima dan memakannya. Sebaliknya, bila dijelaskan itu adalah sedekah, maka Nabi SAW tidak memakannya. Yang senada dengan ini sudah berlalu banyak sekali kekhawatiran juga ketika Nabi menjumpai sebutir kurma di rumahnya, di jalan. Dia mau memakannya, tetapi khawatir kalau itu adalah harta zakat atau sedekah, maka dia tidak jadi memakannya. Ini semua menjelaskan kepada kita petunjuk Nabi SAW, mulianya dan waraknya Nabi terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Betapa jauhnya Nabi dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-55. Dan kita lanjutkan bab berikutnya, bab ad-du'a liman ata bis sadaqah. Ad-du'a liman ata
bisadaqah, berdoa untuk orang yang menunaikan sedekah atau zakat. Doa dari orang yang menerima atau doa dari orang yang memungut. Dari orang yang memungut. Dan bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi melakukan demikian. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi memungut zakat. Kemudian ia juga memerintahkan agar Nabi mendoakan setiap yang menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Pungutlah dari harta sebagian dari sebagian harta mereka sedekah, yaitu maksudnya zakat mal. Fungsinya di situ juga dijelaskan oleh Allah hikmah dan fungsi dari disyariatkannya zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk memberikan kepada mereka taharah, kebersihan jiwa dari sifat bakhil, kebersihan harta dari unsur kepemilikan orang lain, wa tuzakkihim biha, dan mentazkiyah hati mereka sehingga tidak ada lagi dalam hati mereka rasa berbeda dengan orang lain, rasa lebih tinggi dari orang yang miskin, merasa bahwasanya mereka sama, yang ia miliki juga milik orang lain. Ini yang dijelaskan oleh para ulama melalui ayat ini tentang hikmah disyariatkannya zakat. Setelah itu Allah berfirman, wasalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Maksudnya di sini salat adalah berdoa, karena asal makna salat adalah doa. Asal makna dalam bahasa Arab dari salat adalah berdoa. Salli artinya berdoa, karena asal maknanya sebelum dibawa dalam syariat agama Islam, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, salat itu artinya doa. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasalli ini masih dalam makna yang awal, makna berdoa, dan berdoalah untuk mereka. Maka Nabi SAW mendoakan mereka, dan ini pula menjadi alasan orang-orang yang ketika Nabi sudah meninggal enggan menunaikan zakat. Alasannya apa? Kami menunaikan zakat, di samping itu perintah Allah untuk dikumpulkan kepada Nabi. Kemudian kami berharap doa dari Nabi SAW. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka siapa yang berhak mendoakan kami? Atau siapa yang kami harapkan doanya lagi? Ini diantara juga alasan mereka. Tetap saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an ketika itu memerangi mereka, dan bahkan mengatakan dalam hadis yang sahih, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'i. Demi Allah, kata Abu Bakar, walau sebesar anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi dan sekarang mereka tidak mau menunaikan kepada saya, maka saya akan perangi mereka. Jadi orang-orang yang memberontak dari Abu Bakar ketika Nabi atau setelah Nabi meninggal dunia itu beragam bentuknya. Ada yang memang gerakan murtad, gerakan keluar dari Islam dan meninggalkan agama Islam. Kemudian ada pula gerakan yang hanya enggan menunaikan zakat, dan enggannya ini terbagi-bagi pula. Ada yang enggan karena tidak meyakini kewajibannya lagi, dan ada yang beralasan seperti ini. Makanya yang diperangi gerakan memberantas gerakan pemurtadan, gerakan murtad yang ada di zaman Abu Bakar itu bukan semuanya murtad, bukan semuanya mereka murtad, tetapi yang diperangi oleh Abu Bakar ketika itu keseluruhannya, baik yang memang murtad dari agama maupun yang hanya sekedar tidak mau menunaikan zakat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Jadi
Nabi SAW setiap kali menerima harta zakat, beliau mendoakan orang yang menunaikan zakat. Dan disinilah Imam Nawawi mengambil kesimpulan dan mengatakan berdoa untuk orang yang memberikan sedekah. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat mal. Adapun zakat fitri ini tidak ada penunaiannya karena memang tidak ada dalam prakteknya di zaman Nabi, tidak ada amilnya. Prakteknya di zaman Nabi hanya ada perintah untuk menyerahkan kepada orang yang membutuhkan, dan di situ hadis-hadisnya lebih banyak menceritakan tentang fuqara wal masakin. Makanya Nabi perintahkan mereka, orang-orang yang berada di malam hari raya setelah Ramadan berakhir, Nabi katakan kepada mereka, ughnuhum anis su'al. Upayakan agar orang miskin, fuqara wal masakin tidak meminta-minta di hari raya. Jadi Nabi tidak memungut dari orang-orang yang menunaikan zakat fitri, tetapi justru menyuruh mereka untuk menyerahkan langsung. Jadi tidak ada doa. Tidak ada doa sebagaimana yang dipraktekkan dalam pemungutan zakat mal. Ini penjelasan sebagian para ulama, sekalipun di situ ada perselisihan pendapat para ulama. Baik, kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini 2419. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Amrun An-Naqid wa Ishaq ibnu Ibrahim. 4 orang dari guru Imam Muslim di sini. Qala Yahya akhbarana Waki' an Syu'bata an Amri bin Murrah qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi. Wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'adz wal lafdhu lahu qala haddatsana Abi an Syu'bata an Amrin wa huwa ibnu Murrah. Di situ ada murrahnya, setelahnya ada titik kemudian ta. Ini keliru. Dia bersambung murrata. Wa huwa ibnu Murrata qala haddatsana Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu ta'ala an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim fa atahu Abu Aufa bi sadaqatihi faqal Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ini hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala an, sahabat Nabi dan bapaknya juga sahabat Nabi, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang menunaikan zakat mal kepada beliau. Terutama di sini beliau mengatakan apabila datang orang-orang menunaikan zakat kepada Nabi, maka Nabi berdoa dan isi doanya ini, Allahumma salli alaihim. Allahumma salli alaihim. Maksud salat di sini bukan salawat seperti kita bersalawat kepada Nabi. Karena makna salat tadi asalnya adalah berdoa dan juga bisa berarti memuji, memberikan pujian, memberikan pahala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks salawat ini berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berselawat dan malaikatnya juga telah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat, para malaikat berselawat, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Para ulama tafsir menjelaskan 3 bentuk selawat tadi. Artinya, adapun selawat dari Allah berarti pujian. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan dari Allah. Selawat dari malaikat doa. Dan selawat dari manusia, orang-orang yang beriman juga mendoakan kebaikan dari Allah, kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi mendoakan orang yang menunaikan zakat, Allahumma salli alaihim,
maksudnya adalah memuji dan memuliakan mereka. Allah, ya Allah, muliakanlah mereka, tinggikanlah derajat dan kedudukan mereka. Ini bagi mereka yang menunaikan zakat. Kata Abdullah bin Abi Aufa, ketika ayah saya Abu Aufa menunaikan zakatnya, maka Nabi SAW mendoakan dia secara khusus dengan mengatakan, Allahumma salli ala Abi Aufa. Ya Allah, bersalawatlah untuk Abu Aufa, yaitu tinggikanlah derajatnya, muliakanlah dia. Ini yang dimaksud dari salawat dari dalam doa Nabi SAW untuk orang yang menunaikan zakat. Dan prakteknya sekarang pun demikian. Prakteknya sekarang bagi mereka yang memungut zakat, orang yang menunaikan zakat, maka sah-sah saja dia mendoakan kebaikan untuk orang yang menunaikan zakat. Mungkin bisa saja ditambah doanya, semoga Allah menambahkan keberkahan dalam harta Anda, dan semakin dilapangkan oleh Allah rezeki Anda. Ini termasuk doa yang berada di bawah makna salawat tadi. Allahumma salli ala alaihim atau ala abi fulan. Salawat di situ artinya memuliakan dengan melapangkan rezekinya, memuliakan dengan memberi keberkahan, memberikan kemudahan kepadanya untuk tetap melakukan ketaatan. Ini makna salawat dari doa Nabi SAW. Baik, hadis yang berikutnya 2420. Sekedar sanad saja diulangi kembali oleh Imam Muslim. Hadis yang sama. Wa haddatsanahu Ibnu Numair qala haddatsana Abdullah bin Idris an Syu'bah bi hadzal isnadi ghaira annahu qala salli alaihim. Tidak ada Allahummanya. Perbedaannya cuma di sini tidak ada Allahumma, cuma salli alaihim. Yaitu ya Allah, bersalawatlah atas mereka, yaitu yang menunaikan zakat. Ini dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang menunaikan zakat berhak mendapatkan doa dari orang yang memungut. Sekarang ini mungkin prakteknya tidak seperti di zaman Nabi lagi, yang takut kepada Allah menunaikan zakat, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap pertanggungjawaban, maka mereka tidak memikirkan dan bahkan tidak mempedulikan tentang zakat ini. Makanya badan-badan zakat atau lajnah-lajnah ini mungkin gerakannya lebih kepada bekerja sama dengan kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka muncul ada badan-badan amil zakat dari berbagai lembaga, dan bahkan masjid-masjid mengeluarkan juga badan amil zakat. Dan di sini tidak ada amil zakat. Masjid Raudhatul Jannah saya tekankan tidak ada badan amil zakat, karena pertanggungjawabannya besar. Pekerjaannya bukan hanya sekadar menerima, tetapi bila mana ada orang yang menunaikan zakat dan meminta pertolongan untuk menyerahkan kepada orang yang dianggap berhak, maka menerima, tapi secara resmi tidak ada. Karena memang ketika kita menjadikan atau membuka badan amil zakat, maka kita dituntut oleh pekerjaan yang sangat besar, mendata siapa saja yang berhak mendapatkannya, kemudian kita harus menunaikan secepatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan diinvestasikan, tetapi harus diserahkan. Berapapun yang diterima harus secepatnya diserahkan, karena bukan hak milik, bukan untuk diusahakan. Harta zakat, yang zakatnya bukan sedekah, yang zakat mal itu tidak untuk diinvestasikan, tetapi untuk diserahkan secara langsung kepada yang mustahik. Jadi berat memang, dan tanggung jawabnya besar, amanahnya pun besar. Maka ini yang saya ingatkan kepada penitia masjid di sini, agar tidak terlalu memberanikan diri. Tetapi bila mana ada orang yang mempercayakan, saya punya harta zakat, tolonglah serahkan, maka kita dengan hanya berpedoman kepada ayat wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, maka kita berupaya semaksimal mungkin untuk cepat-cepat menyerahkannya. Karena kalau tidak, tentu tanggung jawabnya di pundak kita. Yang berhak sudah banyak yang menantikan, lalu kita bahkan
melambat-lambatkan untuk membagikan. Nabi SAW suatu ketika setelah selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba tidak seperti biasa, beliau langsung berdiri dan menuju rumahnya. Dan para sahabat tercengang, heran melihat perilaku Rasulullah SAW ketika itu. Dan setelah beberapa lama datang lagi beliau dan duduk di tempatnya yang semula. Kemudian sebelum para sahabatnya bertanya, dia sudah menyampaikan penyebabnya. Dia mengatakan, tadi saya lihat kalian heran saya cepat-cepat keluar. Mungkin juga para sahabat khawatir tentang Nabi SAW. Lalu Nabi menceritakan, saya masih teringat ada beberapa potong emas yang belum saya bagikan dari harta zakat. Maka secepat itu saya kembali dan saya bagikan secepatnya sehingga selesai perkara. Berat memang untuk zakat mal ini, bila kita memberanikan diri untuk menerima dan secara resmi membuka badan ini. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, Nabi SAW prakteknya demikian. Dan mungkin ada yang memang dikelola seperti binatang, hewan-hewan ternak. Kalau dalam bentuk emas dan perak tentu tidak ada pengelolaannya. Adapun kalau harta seperti unta, sapi, kambing, ini perlu pengelolaan, ada pengembalanya. Ada pengembalanya untuk mengurus kebutuhan mereka dan makanan mereka, ada badannya dibentuk oleh Nabi SAW. Sehingga banyak kejadian-kejadian ketika Nabi SAW membagikan, dan pembagian zakat mal ini tidak dipukul rata, dan orang berkali-kali menerima. Itu bukan urusan yang membagikan. Jangan sebentar-sebentar dia juga yang berhak mendapatkan zakat mal. Nah, makanya pembagian zakat mal ini tidak hitungannya dari sekian banyak kemudian per orangnya hanya 100.000. Nabi SAW pernah membagikan harta zakat mal itu 1 lembah penuh kepada satu orang zakat mal. Dari 1 lembah dari binatang ternak diserahkan kepada semuanya, sehingga dia tidak membutuhkan lagi. Dan memang begitulah prinsipnya. Terkadang memang diberikan lebih banyak kepada orang sehingga harta itu habis secepatnya, dan orang yang membutuhkan mendapatkan secepatnya itu pula. Ini tentang pembagian yang memang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian bab yang terakhir di bawah kitabuz zakat, bab 56. Ini bab yang terakhir. Bab, saya sudah bacakan hadisnya? Belum ya. Babnya irda'us sa'i ma lam yatlub haraman. Bab menyenangkan petugas zakat. Di sini diartikan panitia. Kalau panitia itu yang saya maksud tadi, adanya badan-badan amil zakat, tetapi ini petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memungut dan mendata. Jadi dia tahu siapa saja orang-orang yang berkewajiban menunaikan zakat, dan sudah memonitoring, memantau perkembangan, sudah berapa hewannya, sudah berapa hasil pertaniannya. Ini mereka tugasnya. Jadi mereka memang tidak punya pekerjaan yang lain kecuali itu, sehingga memang dikhususkan bagian mereka dari harta zakat. Menyenangkan panitia zakat selama tidak meminta yang haram. Ini bagi yang menunaikan zakat. Maksudnya menyenangkan di sini tidak mempersulit. Kalau seandainya sudah sampai 150 ekor sapi yang dimiliki, maka jangan diupayakan disembunyikan. Bantu dipermudah bagaimana proses penghitungan zakat yang dilakukan oleh petugas-petugas tersebut. Hadis yang satu-satunya di bawah bab ini, dan juga hadis terakhir dalam kitabuz zakat, hadis 2421. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Hushaim wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Hafs ibnu Ghiyath wa Abu Khalid al-Ahmar
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود أن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atakum al-mutasaddiqu idza atakumul musaddiqu atau musaddiqu falyasdur ankum wa huwa ankum radin. Artinya bersifat kooperatif dengan petugas zakat. Jangan ketika petugas zakat datang dahi sudah mulai berkernyit dan sudah nampak wajah sudah mulai memunculkan kebencian, ini orang ngambil harta kita lagi. Tidak, harus bersifat kooperatif dan menerima, saling memberikan kemudahan bagi mereka untuk menghitung zakat mereka. Idza atakum, apabila datang kepada kalian al-musaddiqu, yaitu orang yang memungut zakat, falyasdur ankum, maka hendaklah muncul dari kalian wa huwa ankum radin, dan maka hendaklah dia datang kepada kalian dan dia dalam keadaan ridha dengan sambutan kalian, seakan-akan memang kalian menyukai untuk menunaikan zakat. Inilah sikap yang diajarkan oleh Nabi. Sikap yang diajarkan oleh Nabi. Ini di saat petugas zakat itu yang berkeliling. Jadi memang praktek menunaikan zakat ini betul-betul menyeluruh, sehingga orang-orang miskin tidak ada lagi merasa benci dan iri kepada orang kaya. Karena harta orang kaya memang dipaksa atau ada petugas untuk mengambil harta mereka, sehingga yang mungkin awalnya dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan berbagai macam cara agar terhindar dari zakat, ada yang memantau dan mereka diperintahkan oleh Nabi untuk bekerjasama dengan pemungut zakat, bekerjasama dengan pemungut zakat. Dan panitia zakat sekarang ini yang hanya duduk di atas kursinya, di depan mejanya, kemudian tiba-tiba ada orang yang menunaikan zakatnya, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan zakat. Apalagi kalau dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, kemudian dia merasa dia ambil zakat karena dia yang membukukan. Tidak, bukan hanya sekadar membukukan, tetapi dia betul-betul menghitung. Dia yang bersama-sama dengan pemilik harta, yaitu yang menunaikan zakat, untuk menghitung zakatnya. Dan dia pula yang mengambilnya, dia pula yang mendata siapa yang berhak, dan dia yang mengantarkannya, menyuplai zakat tersebut kepada orang-orang yang mustahik. Ini semua, dan dia tidak punya pekerjaan lain kecuali itu yang dia pelajari terus. Dan dia membagikan harta kaum muslimin, bukan harta dia. Jangan sampai dia memberikan persyaratan, Bapak, ketika datang orang yang berhak menunaikan zakat, Bapak persyaratannya tidak lengkap, tidak ada kakaknya, maka pulang dulu, urus kakak lagi. Tidak, selama dalam penglihatan dia mereka memang orang-orang yang berhak mendapatkan, kenapa dihalangi harta kaum muslimin? Siapapun juga. Dan ini yang kita khawatirkan, bila mana datang orang yang meminta zakat, kemudian kita mengatakan Bapak tidak punya data di sini, Bapak tidak punya data di kami, maka kami tidak berhak boleh memberikan kepada Bapak. Siapa yang membuat peraturan seperti ini? Allah dan Rasulnya? Siapapun yang miskin, yang fakir. Dan para ulama sudah memberikan kriteria siapa yang miskin, siapa yang fakir. Maka semuanya berhak, ada data atau tidak data. Tidak adanya data, tetapi memang perlu untuk lebih jelas orang yang bekerja di sini melakukan pendataan, melihat siapa pekerjaannya, kebutuhannya. Ini bukan hanya sekedar dikenal dengan nama, apalagi ada hubungan kekerabatan, tidak. Jadi memang berat memberanikan diri untuk mengurus harta zakat, dan pemerintah kita sudah punya, dan tentu kekurangan dan kelalaian pasti ada. Mungkin kita hanya memberikan masukan dalam hal ini. Itu
dengan berakhirnya bab 56 ini maka benar ya, selesai kita dari kitabuz zakat. Selesai kita dari kitabuz zakat, terdiri dari 56 bab dan kurang kemarin satu bab 53 memang luput dari cetakan. Dan ini kitab pekerjaan yang hasil karya manusia seperti itu. Dan memang ketika ditelusuri ke percetakan, dari penerjemahnya ada, memang sudah diterjemahkan, tetapi ketika tim penyusunan ini yang luput dari mereka, karena yang menyusun itu terkadang tidak bisa bahasa Arab dan juga tidak membaca hadis, tidak mengetahui hadis, maka tentu lebih rentan untuk terjadinya kekeliruan. Dan kita sudah memberikan masukan, dan mereka seperti yang saya dengar sudah menjanjikan untuk memberikan lembaran khusus, mungkin bisa ditempelkan atau tentang satu bab yang ke-53 dengan 2 hadis di bawahnya, akan mereka kirimkan kepada kita, karena memang harus ada di sini, harus ada dalam kitab ini, karena dia dalam kitab Sahih Muslim. Dan kita ketika memberikan nomor tentu sangat berbeda dari 2407, kemudian tiba-tiba pada halaman 475 berikutnya itu kita sudah buat nomor 2410. Mana 2 hadis lagi? 2408, 2409. Ini tentu membingungkan, dan maka kita perlu tambahan dari percetakan, dan kita juga saling tolong menolong dalam kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam usaha kita, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, di minggu yang akan datang, kita akan masuk kepada bab atau kitab yang baru, yaitu Kitabus Shiyam, kitab seputar puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.